Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pelayanan informasi obat. Nah, ini definisi dari PIO itu sendiri. Jadi untuk pelayanan informasi obat itu bisa dilaksanakan di rumah sakit, di apotik, dan juga di puskesmas. Nah, hal ini berdasarkan Permenkes RI nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan juga nomor 73 tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di apotik dan juga nomor 74 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Nah, ketiga tempat pelayanan kefarmasian ini dapat melaksanakan kegiatan PIO. Ya, dimana kegiatannya itu sebenarnya hampir sama ya. Yang membedakannya itu adalah sasaran dari kegiatan PIO itunya sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang di rumah sakit ini definisinya yaitu kegiatan penyediaan dan pemberian informasi rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, kepada apoteker lainnya, perawat, profesi kesehatan lain, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Sedangkan di apotik, pelayanan informasi obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam memberikan informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Di sini ada pernyataan obat yang tidak memihak, pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak. Maksudnya ini tidak mementingkan kepentingan pribadi. Misalnya ingin agar suatu produk laku atau seperti apa ya. Itu maksudnya di sini. Kemudian untuk pelayanan informasi obat di puskesmas merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas, dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, dan pasien. Nah, jika kita melihat dari pelayanan informasi obat ketiga tempat ini sebenarnya itu sasaran pelayanan itu hampir sama ya. Pada intinya yang pertama kepada apoteker sendiri, yang kedua kepada dokter, yang ketiga kepada masyarakat, yang keempat kepada pasien, yang kelima kepada tenaga kesehatan lainnya. Yaitu adalah sasarannya, tergantung nanti di mana tempat pelayanannya ya. Kalau apotik, puskesmas itu kan lebih banyak berinteraksi dengan pasien, dengan masyarakat. Jadi lebih ke sana kebanyakan. Nah, kalau yang di rumah sakit itu kan lebih banyak berinteraksi dengan tenaga kesehatan lainnya seperti ada perawat ataupun bidan nantinya ya, pada dokter. Nah, itu. Jadi yang membedakannya itu adalah sasaran dari kegiatan PIO itu sendiri. Nah, ini kita lihat di Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik. Jadi untuk informasi mengenai obat itu bisa meliputi informasi untuk obat yang ada di resep, yang kedua obat bebas, dan yang ketiga juga obat herbal ya. Bagaimana dengan obat keras ya? Obat keras itu seharusnya ada masuk ke pelayanan informasi obat untuk pelayanan resep. Nah, obat bebas terbatas itu masuk ke dalam pelayanan kefarmasian, pemberian informasi obat untuk obat bebas. Nah, ini tujuan PIO di rumah sakit. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit dan pihak lain di luar rumah sakit. Jadi informasinya itu tidak terbatas pihak yang ada di rumah sakit. Pihak di luar rumah sakit pun itu boleh mengakses pelayanan informasi obat ini. Yang kedua, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, terutama bagi komite atau tim farmasi dan terapi. Yang ketiga, yaitu untuk menunjang penggunaan obat yang lebih rasional. Jadi dengan kita memberikan informasi yang jelas mengenai obat kepada dokter, pihak tenaga kesehatan lain, dan juga kepada pasien,
pasien itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pemberian obat lebih rasional. Nah, ini tujuan pelaksanaan PIO di puskesmas. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai obat kepada tenaga kesehatan lain di lingkungan puskesmas, pasien, dan masyarakat. Yang kedua, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat. Contohnya, kebijakan tentang permintaan obat oleh jaringan dengan mempertimbangkan stabilitas. Kemudian harus memiliki alat penyimpanan yang memadai. Ini maksudnya yaitu bagaimana, ini yang contohnya itu ya penjelasannya. Nah, jadi kebijakan berhubungan dengan obat, bagaimana cara penyimpanan obat yang baik gitu. Jadi ketika pasien menerima obat dari tenaga kefarmasian, kan kita harus menjelaskan ya bagaimana dagu sibunya, kan tadi udah dapatkannya udah. Kemudian bagaimana cara menggunakan obatnya, bagaimana cara penyimpanan, bagaimana cara membuang obat jika bersisa, atau sampai kapan obat bisa digunakan. Karena tidak semua obat itu perlakuannya sama gitu, tergantung dari kestabilan dari obat tersebut. Misalnya bagaimana penanganan obat sirup, apakah itu boleh disimpan di suhu ruangan, atau benarkah selama ini masyarakat banyak menyimpan sediaan sirup. Contohnya ya, masyarakat yang punya anak kecil itu kan suka obatnya dalam bentuk sediaan sirup ya, nanti sisanya dimasukkan disimpan di kulkas. Apakah itu sudah benar ataukah cukup dengan hanya penyimpanan di suhu ruangan? Jadi seperti itu maksudnya ya. Jadi informasinya itu tentang membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat dan disampaikan kepada pasien. Yang ketiga, menunjang penggunaan obat yang rasional. Ya, tentunya bisa menunjang penggunaan obat yang rasional karena yang kita sampaikan lengkap ya, mulai dari indikasi, aturan pakai dan sebagainya. Nah, ini untuk kegiatan PIO di rumah sakit. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan dari siapapun, mulai dari dokter, tenaga kesehatan lain, ataupun pertanyaan dari pasien. Yang kedua, petugas PIO itu bisa menerbitkan informasi dalam bentuk buletin, leaflet, poster, ataupun newsletter. Yang ketiga, menyediakan informasi bagi tim farmasi dan terapi sehubungan dengan penyusunan formularium rumah sakit. Nah, kan rumah sakit itu menyusun formularium secara berkala. Nah, tim PIO itu bisa memberikan informasi atas hal apa saja yang harus dimasukkan di formularium tahun berikutnya, atau apa yang harus dikurangi ya. Karena kan tim PIO itu menerima informasi dari segala macam sumber ya. Keluhan-keluhan, misalkan pasien menerima obat kemudian ada reaksi efek samping. Nah, itu biasanya akan dikonsulkan ke tim PIO gitu. Jadi kan menerima informasi segala macam apapun terkait penggunaan obat pada pasien. Yang keempat, bersama dengan tim penyuluhan kesehatan rumah sakit melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap. Jadi kita pun dapat memberikan penyuluhan gitu ya kepada pasien. Tidak hanya sekedar memberikan informasi ketika pasien menerima obat, menerima resep, tapi boleh di waktu kapanpun gitu memberikan penyuluhan. Yang kelima, melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya ya. Jadi ya kita bisa update ilmu dan sharing ilmu kepada ya tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya. Yang keenam, melakukan penelitian ya. Jadi bisa melakukan riset apapun terkait penggunaan obat. Misalnya tadi ya ada reaksi efek samping, kemudian kita belum tahu itu efek samping dari mana, itu bisa dilakukan riset gitu ya terkait penggunaan obat. Nah, dari tadi kan yang disinggung itu subjek yang melakukan pelayanan informasi obat itu kan apoteker ya, yang dibahas di Permenkes ini. Nah, bagaimana dengan tenaga teknis kefarmasian? Sebenarnya tenaga teknis kefarmasian pun sekarang banyak ya yang langsung terlibat dalam pelayanan informasi obat gitu. Itu tidak apa-apa karena kerjanya itu tenaga teknik kefarmasian kan di bawah supervisi apoteker. Asalkan setiap kali membuat keputusan
atau memberi masukan, saran, atau mengkritik sesuatu tentang pemberian obat itu merupakan hasil yang setelah dilakukan diskusi dan di bawah supervisi apoteker, ya. Seperti itu untuk batasannya pemberian PIO oleh tenaga teknis kefarmasian. Nah, ini faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam PIO itu ada 3. Yang pertama, sumber daya manusianya, ya. Siapa tenaga kesehatan yang terlibat di dalam pemberian PIO? Tentunya tenaga kefarmasiannya, ya. Bisa tadi ada apoteker, ya, dan juga TTK yang berada di bawah supervisi apoteker selama melakukan kegiatan PIO. Yang kedua, tempat. Nah, biasanya untuk melaksanakan PIO itu ada tempat tersendiri. Misalnya kalau di rumah sakit itu ada ruang PIO sendiri, ya, di mana nanti ketika ingin mendapatkan informasi apapun, siapapun itu akan mendatangi tempat itu. Dan juga yang ketiga, perlengkapan. Nah, pelayanannya itu tidak hanya langsung tatap muka, ya, datang langsung ke tempat pelayanan, ke ruangan PIO lah istilahnya, tapi bisa juga melalui telepon atau media-media lain yang serasa gampang dan lebih cepat seperti itu. Ya, perlengkapannya ya tadi misalnya alat telepon, kemudian ada internet, ya, untuk mencari sumber literatur, terus ada buku-buku literatur sendiri, ya, sumber-sumber data primer, tersier, sekunder itu harus tersedia semuanya di ruang PIO. Nah, ini informasi yang dapat kita sampaikan ketika kita memberikan pelayanan informasi obat. Yang pertama itu dosisnya berapa, dosis dari obat yang diberikan berapa. Kemudian bentuk sediaannya, sirup kah, atau emulsi, atau apa, tablet dan sebagainya. Formulasi khusus. Nah, ini apakah ada sediaan obat itu membutuhkan formulasi khusus sehingga pasiennya ketika mengkonsumsi butuh penanganan khusus. Misalnya antibiotik, ada yang sirup kering, ya, itu kan harus dilarutkan terlebih dahulu atau gimana, atau penggunaan sirup harus dikocok terlebih dahulu. Itu kan formulasinya khusus sehingga penggunaannya harus disampaikan kepada pasien. Yang keempat, rute atau metode pemberian. Ini terkait juga, ya, tadi dengan formulasi khususnya. Kemudian bagaimana farmakokinetik obatnya, mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ya, kalau memang pasien memerlukan terkait informasi ini, ya, itu harus disampaikan. Ataupun tenaga kesehatan lain, ya, memerlukan informasi ini, kenapa misalnya obatnya 3 kali sehari, ya, kita bisa menyampaikan dari segi farmakokinetik dan sebagainya. Yang keenam itu mengenai farmakologi. Di sini terkait farmakologi yang bisa disampaikan bisa berupa indikasi obatnya, kemudian bagaimana mekanisme kerjanya, karena kalau tenaga kesehatan lain, pasien, masyarakat itu belum mengetahui, ya, pada umumnya belum mengetahui gitu. Jadi bisa saja kita sampaikan di sini. Yang selanjutnya yaitu mengenai terapeutik dan alternatif, ya, bagaimana reaksi dari terapinya dan alternatif pilihan terapi lain jika ada. Yang berikutnya mengenai efikasinya, ya, itu efektivitasnya bagaimana, ya. Selanjutnya keamanan penggunaan pada ibu hamil dan menyusui itu seperti apa, ya, itu harus disampaikan apalagi memang pasiennya sedang mengalami kondisi ini. Terus efek samping. Nah, untuk efek samping ini tidak perlu juga kita jelaskan efek sampingnya segala macam yang ada di brosur obat, tapi efek samping yang berpotensi akan muncul kepada masyarakat, ya, atau kepada pasien itu yang harus disampaikan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai interaksi obat. Ya, bagaimana jika obatnya digunakan lebih dari satu? Apakah ada interaksi atau tidak? Harus disampaikan kepada pasien. Atau bukan hanya kepada pasien, ya. Di sini kan sasarannya ada pasien, ada tenaga kesehatan lain, dan juga ada rekan sejawat kita gitu, ya, sesama tenaga teknis kefarmasian, sesama apoteker itu harus disampaikan juga. Kemudian stabilitas obatnya bagaimana? Ini terkait nanti dengan penyimpanan, ya, atau pencampuran obat. Nah, ini biasanya kan pencampuran obat masih dilakukan oleh perawat, ya. Nah, kan ada yang tidak stabil nih, terjadi inkompatibilitas. Nah, itu harus kita informasikan kepada yang pelaksananya. Terus bagaimana ketersediaan obatnya, ya, ya, ada nggak tersedia stoknya gitu di
instalasi atau seperti apa, terus harganya kita sampaikan juga, kemudian sifat fisika dan kimianya. Ini terkait juga tadi berhubungan dengan stabilitas, ya, kompatibilitas, ya, formula ini berkaitannya di sini. Nah, itulah hal-hal yang bisa disampaikan terkait informasi ketika memberikan pelayanan informasi obat. Nah, ini kegiatan pelayanan informasi obat di apotik. Yang pertama, menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan. Ya, tulisan itu bisa aja melalui WhatsApp atau SMS, ya. Sekarang kan smartphone itu menjadi alat komunikasi yang utama itu di masyarakat. Itu boleh saja, ya. Pio tidak hanya harus tatap muka langsung gitu. Yang kedua, membuat dan menyebarkan buletin, brosur, leaflet, pemberdayaan masyarakat atau penyuluhan. Jadi ini hampir sama dengan yang pelayanan yang di rumah sakit, ya. Tadi juga bisa membuat brosur, leaflet, dan sebagainya yang bisa diberikan sebagai media informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien. Ya, bisa secara langsung ataupun tidak langsung, baik berupa tadi, ya, tulisan, buletin, brosur, leaflet, dan sebagainya. Yang keempat, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktik profesi. Ya, misalnya ada apoteker nanti yang lagi praktek atau TTK, ya, yang keilmuannya sama, nanti itu bisa memberikan pengetahuan. Itu juga termasuk salah satu kegiatan PIO, ya. Yang kelima, ini melakukan penelitian penggunaan obat. Jadi di apotek umum bisa, ya, melakukan penelitian. Yang keenam, membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah. Yang ketujuh, melakukan program jaminan mutu. Jadi kita menjamin kualitas mutu obat-obat yang ada di apotek. Nah, ini alur kita menjawab pertanyaan dalam pelayanan informasi obat. Nah, ketika ada penanya datang, ya, ingin mendapatkan suatu informasi obat, nah, kita sebagai tenaga kefarmasian yang menerima pertanyaan dari klien itu harus mengisi formulir, ya. Ini nanti ada, ya, formulirnya, saya jelaskan setelah ini. Ini klasifikasinya, penanyanya itu siapa, ya, jadi identitas penanyanya dan pertanyaannya seperti apa. Selanjutnya kita gali informasi latar belakang, baik latar belakang dari penanya dan juga latar belakang dari permasalahan terutama, ya. Jadi terkait penggunaan obat itu hal-hal yang ditanyakan oleh penanya itu kita gali informasinya, kita cari latar belakangnya seperti apa, ya. Itu menjadi data bagi kita ketika kita memberikan informasi terkait permasalahan mengenai penggunaan obat. Setelah kita kumpulkan data, kita evaluasi lagi datanya. Kan belum tentu yang disampaikan, apalagi kalau dari pasien masyarakat itu informasinya valid, ya. Jadi kita harus evaluasi lagi datanya. Kemudian kita isi formulir jawabannya. Tentunya ini setelah kita mencari literatur, ya, baik dari literatur primer, sekunder, tersier, ya, seperti dari buku-buku kefarmasian, kayak dari buku farmakologi, boleh ISO, farmakoterapi, atau buku-buku lainnya, ataupun dari jurnal-jurnal yang diterbitkan secara elektronik dan sebagainya. Itu bisa dijadikan sumber informasi. Baru kita membuat suatu kesimpulan untuk membuat jawaban dari pertanyaan klien tadi, ya. Setelah itu kita dokumentasikan dan kita berikan umpan balik kepada penanya, ya. Tergantung tadi dari secara lisan maupun secara tulisan. Jadi seperti itulah alur menjawab pertanyaan dalam pemberian informasi obat, ya. Nah, ini bersama ini prosedurnya. Pertama, menerima pertanyaan, kemudian identifikasi penanyanya siapa, apakah itu keluarga pasien, ataukah itu perawat misalnya, atau siapa, ya. Kemudian yang ketiga, identifikasi masalah. Apa sih masalah yang terjadi itu sebenarnya, apakah alasan sebenarnya yang terjadi gitu, apa yang melatar belakangi permasalahan tersebut, itu harus digali.
Yang keempat, menerima permintaan informasi. Kita tampung dulu ya informasinya. Terus informasi latar belakang penanya kita dokumentasikan terlebih dahulu. Kemudian tujuan permintaan informasi itu untuk apa gitu? Apakah untuk menangani adanya reaksi yang merugikan pada pasien, ataukah untuk data pengadaan obat, atau bagaimana ya? Itu harus kita tahu tujuan permintaan informasinya. Selanjutnya penelusuran pustaka, tadi ya mencari jawaban, terus kita formulasikan jawabannya. Jadi kita dalam memberikan jawaban tidak boleh atas pemikiran sendiri ya, jadi harus ada literatur yang mendukungnya dari sumber-sumber yang valid seperti itu. Kemudian menyampaikan informasi kepada pihak lain ya. Selanjutnya manfaatkan informasi, kemudian baru boleh publikasi dan mendukung kerja dari tim komite farmasi. Nah, ini dia setelah kita melalui proses PIO mulai dari penerimaan pertanyaan, penampung pertanyaan, sampai tadi telaah latar belakang dan sebagainya. Nah, semua itu harus didokumentasikan ya. Jika ini tujuannya jika nanti diperlukan kembali terkait permasalahan yang sama, atau ada hal-hal yang perlu digali lagi terkait permasalahan yang sama, itu kita punya dokumentasinya ya, agar lebih jelas, gampang ditelusuri seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mendokumentasikan PIO. Yang pertama, topik pertanyaannya ditulis. Yang kedua, tanggal berapa ini kegiatan PIO-nya, waktunya kapan harus dituliskan. Yang ketiga, metode pelayanan informasinya pelayanan informasi obatnya melalui apa? Lisankah, tertuliskah, atau lewat telepon, atau seperti apa? Itu harus jelas-jelas ya. Yang keempat, data pasiennya harus ditulis mulai dari umur, jenis kelamin, berat badan, informasi lain seperti riwayat alergi, apakah pasien sedang hamil, menyusui, dan data-data lab itu harus dituliskan secara lengkap. Kemudian uraian pertanyaannya seperti apa, kemudian jawaban dari kitanya bagaimana, terus referensi yang kita gunakan apa. Selanjutnya metode pemberian jawabannya itu seperti apa metodenya. Ini tujuannya juga jika ada sesuatu hal yang terkait hukum ya, terkait pelayanan informasi obat, ada tuntutan hukum dari pihak lain, kita juga kan punya dokumentasinya bahwa prosedur yang telah kita lakukan itu sudah jelas, sudah sesuai dengan alurnya. Nah, ini adalah formulir 6 lampiran yang ada pada Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Di sini ada lampiran terkait dokumentasi pelayanan informasi obat. Nah, ya ini nanti tinggal diisi saja, ikutin alurnya. Ini identitas, ini tadi ya nomor, tanggal, waktu, metodenya, ini identitas penanyanya, ini data pasiennya, ini pertanyaannya yang tadi apa, jenis pertanyaan itu apa, terkait interaksi obatkah, cara pemakaian atau apa, ada di sini tinggal dipilih ya, tinggal diceklis. Kemudian jawaban dari kitanya seperti apa, referensi jawaban dari kitanya dari mana. Nah, ini penyampaian jawabannya itu dalam jangka waktu berapa gitu. Ini nih apoteker yang menjawabnya itu siapa namanya gitu ya. Jadi inilah ya dokumentasinya. Nah, sudah ya. Jadi untuk pelayanan informasi obat sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.